Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Pusat Ilmu Gaib yang insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kita semua, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebuah channel yang mengajarkan berbagai ilmu hikmah, berbagai resep-resep pengobatan, berbagai ilmu pengobatan, berbagai nasihat para ulama bini sepuh, dan berbagai kisah kearifan dari para waliullah. Insya Allah channel yang akan sangat bermanfaat untuk kita semua, untuk di bidang ilmu maupun ketenangan jiwa, insya Allah. Untuk kali ini saya akan mengajarkan ilmu cara membuka wadah keilmuan, karena banyaknya pertanyaan yang sampai kepada saya. Banyak yang cerita katanya sudah memaharkan berbagai macam ilmu, sudah belajar ke berbagai guru, sudah menjalani mencari ilmu itu sampai keluar kota, keluar provinsi, bahkan sampai keluar pulau, tapi tidak ada yang bisa masuk atau tidak bisa dimanfaatkan. Karena banyaknya pertanyaan tersebut, maka untuk saat ini saya akan memberikan asma atau ilmu yang bisa dipakai untuk membuka wadah keilmuan, sehingga ilmu apapun yang diamalkan insya Allah akan sangat mudah sekali untuk masuk ke tubuh kita. Untuk saat ini, seperti yang sudah sering saya sampaikan, bahwa setiap ilmu itu memerlukan mahar, karena mahar itu berfungsi sebagai penajam ilmu, sebagai pengikat antara orang yang memberi ilmu dan yang belajar, dan agar sama-sama ridho di dalam ilmu tersebut. Karena ridhonya guru itu sangat perlu untuk kemanfaatan ilmu di hari kemudian. Dalam hal ini saya untuk mahar tidak meminta mahar berupa uang, tapi saya hanya meminta mahar berupa
subscribe dan like dari video saya ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung ajarkan tata caranya. Untuk siapa saja, amalan ini dilakukan selama 7 hari berturut-turut, tidak boleh bolong. Kapan diamalkannya? Diamalkannya boleh kalau mau tidur, pas mau tidur. Jadi setelah sholat isya udah kita santai-santai dulu, nanti setelah mau tidur baru sholat. Tata cara ini diamalkan sesuai kemantapan. Boleh sholat aja dulu atau tidak sholat juga nggak apa-apa, tapi diwajibkan untuk ambil air wudhu ya. Syarat yang kedua, harus hafal semua ayat-ayat yang saya sebutkan nanti, agar bisa lebih fokus dalam mengamalkan. Yang ketiga, jangan dihitung-hitung, jadi jangan terlalu berambisi. Ibaratnya dihitung, ini udah hari pertama, ini udah hari kedua, ini udah hari ketiga, nggak usah. Udah lurus saja, udah nggak usah dipikir apa, pokoknya amalkan aja selama 7 hari berturut-turut. Nanti kalau ingin lebih tajam lagi, lebih bagus lagi ya, bisa diulangi 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali juga nggak apa-apa, lebih bagus agar wadah ilmu kita semakin mantap. Jadi orang yang menguasai ilmu perlu 40 hari, kita biasa 7 hari aja udah langsung bisa masuk dan tajrib ilmunya. Di sini saya tidak akan membacakan ayat-ayatnya atau surat-suratnya, karena di voice takutnya nanti antara yang saya baca dengan yang didengarkan tidak sama. Jadi saya hanya akan sebutkan surat-suratnya atau ayat-ayatnya saja, sehingga nanti bisa dibaca langsung di Al-Qur'annya atau bebas di mana saja, agar bacaannya bisa lebih sempurna. Kalau di voice takutnya apa yang didengar dan apa yang saya ucapkan tidak sama nanti ya. Jadi nanti amalkan selama 7 hari, tidak boleh bolong. Setiap mengamalkan diwajibkan untuk wudhu dulu, tapi tidak diwajibkan untuk sholat. Kalau mau sholat ya lebih bagus, kalau mau diimbangi puasa lebih bagus, tapi dari guru saya hanya wajib wudhu saja. Ilmu ini sudah banyak sekali saya ajarkan ke orang-orang yang susah sekali menerima ilmu, udah belajar kemana-mana, udah bayar mahal, tapi tidak tajrid. Sebetulnya bukan salah ilmunya, tapi karena wadah keilmuannya belum terbuka. Contohnya kita menuang air, kalau airnya masih tertutup juga tidak akan bisa masuk air. Gelas kita tutup pakai tutup gelas ya, setelah itu kita tuang air, otomatis airnya akan tumpah kemana-mana, tidak akan bisa masuk. Itu yang terjadi. Baik, langsung saja. Ini ayat dan surat yang harus dibaca. Yang pertama,
baca Al-Quran surat Shad ayat 80 sampai 81 kalau nggak salah ya. Ini kalau bacaannya saja, tapi nanti untuk lebih cocoknya coba diperiksa di Al-Qurannya ya. Quran surat Shad ayat 80 sampai 81. Ini bacaannya. Qolafa innaka minal mudjirin illa yaumil waqtil maklum. Saya ulangi. Qolafa innaka minal mudjirin illa yaumil waqtil maklum. Saya ulang lagi. Qolafa innaka minal mudjirin illa yaumil waqtil maklum. Tapi nanti untuk lebih jelasnya baca di Quran surat Shad ya, ayat 80 sampai 81. Selanjutnya dibaca lagi setelah baca tadi ya, terus dilanjutkan surat Al-Ikhlas 1 kali, lalu dilanjutkan lagi dengan membaca surat Al-Falaq 1 kali. Setelah itu membaca surat An-Nas 1 kali. Setelahnya membaca ayat kursi 1 kali. Jadi urutannya begini ya. Qolafa innaka minal mudjirin illa yaumil waqtil maklum. Qolafa innaka minal mudjirin illa yaumil waqtil maklum. Dibaca 41 kali, dilanjutkan surat Al-Ikhlas 1 kali, surat Al-Falaq 1 kali, surat An-Nas 1 kali, dan terakhir ayat kursi 1 kali. Itu tadi amalan yang harus dibaca. Kuncinya dari mengamalkan ilmu itu yakin, karena yakin itu udah separuh dari ketajaman ilmu. Tanpa keyakinan ilmu juga nggak akan masuk ya. Jadi setiap mengamalkan ilmu harus yakin kuncinya. Insya Allah kalau sudah menjalani ilmu ini, amalan ini, apalagi udah sering mengamalkan, itu biasanya yang sudah amalan apapun yang kita amalkan itu langsung tajrib, karena wadah ilmu kita sudah terbentuk, sudah terbuka, dan kita akan terhindar dari penyakit-penyakit yang stres lah katanya. Kalau ngamalkan ilmu terlalu banyak bisa stres, atau dari gangguan-gangguan lain. Insya Allah lebih aman dan cepat tajrib. Baik, nanti setelah mengamalkan ilmu ini sebetulnya pondasi. Nanti setelah mengamalkan ilmu ini bisa
bisa diteruskan berkunjung ke video saya. Di situ ada ilmu buat pagar badan, ilmu lembus kilan, dimana orang yang dipukul, ditendang, dikeprok atau segala macam bentuk senjata tajam tidak akan bisa mengenai badan. Itu kalau untuk penjagaan badan. Ada lagi nanti ilmu-ilmu lain yang insya Allah bisa diamalkan, itu bisa lebih tajam. Ada nanti ilmu untuk selimut api yang agar tubuh kita diselimuti api gaib, sehingga kalau ada teluh, santet, jin, perawangan, apapun yang mau mengganggu kita akan langsung terbakar seketika. Itu ada di channel Pusat Ilmu Gaib. Nanti bisa diperiksa dan diamalkan. Itu kalau setelah mengamalkan ilmu ini, insya Allah lebih cepat masuk, karena ilmu ini adalah fondasi untuk mereka-mereka yang suka di bidang spiritual gitu. Baik, untuk kali ini saya cukupkan sekian. Lain waktu kita ajarkan ilmu yang lebih bagus. Mungkin setelah ini saya akan buat video tentang cara mencari pinjaman ya, karena zaman sekarang lagi zaman susah. Biasanya orang cari pinjaman sangat susah. Kalau dengan ilmu ini biasanya yang dipinjamin kalau memang punya duit pasti dikasih, karena seperti orang kena gendam gitu. Tapi harus dikembalikan ya, kalau nggak kembalikan ya dosa. Jadi kalau memang dia punya duit pasti kita pinjam dikasih, tapi kalau nggak punya duit ya nggak bisa ngasih. Ilmu ini ya biasa digunakan kalau untuk kepepet. Setelah ini mungkin akan saya ajarkan ilmu tersebut buat nanti di masa-masa kepepet kita ya. Baik, pesan saya untuk penajam ilmu dan ikatan antara yang memberi bimbingan dan yang mencari ilmu, atau bahasa ininya ya murid gitu. Saya mau nyebut murid itu kayaknya nggak pantas ya. Ya pokoknya kayak gitu, biar lebih tajam gitu, biar ada ikatan sambung rasa. Baik, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.